Dan sekali lagi saya senang bisa berjumpa sekali lagi dengan saudara semua. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan limpah. Saya terus doakan setiap saudara biarlah terus dalam perlindungan Tuhan. Biarlah terus dalam perkenanan Tuhan. Biarlah terus dalam kasih karunia. Bahkan karya Tuhan. Hidupmu bisa berguna. Hidupmu bisa dipakai Tuhan. Melalui hidupmu banyak orang ditolong. Melalui hidupmu ya pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan ya didukung sehingga maju. Melalui hidupmu banyak orang diselamatkan saudara. Ya diberkati saudara. Sekarang kita akan masuk acara kesaksian. Yaitu saudara Immanuel Santoso Purwodadi. Shalom Pak Ubaca, masih ingat dengan saya Pak? Saya Samuel Santoso dari Purwodadi yang dulu pernah mengajukan pertanyaan kepada Pak Ubaca melalui WA. Kemudian Bapak menjawab dengan respon yang sangat memberkati saya. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi tentang tetangga saya yang pernah mengajak saya untuk meninggalkan iman. Kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi puji Tuhan, Pak Ubaca memberikan kekuatan. Dan untuk saya tetap merespon dengan baik. Tuhan sungguh luar biasa. Sekarang tetangga saya menjadi percaya Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Karena saat ia sakit, kena penyakit kulit. Dan saya berdoa untuknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Sehari setelah kami berdoa bersama. Gatal-gatal tersebut hilang. Penyakit kulit hilang saudara. Dan mulai dari itu ia percaya Tuhan Yesus. Dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sekarang sudah mulai belajar memahami Tuhan Yesus melalui Alkitab. Dan menghargai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Ya selamat saya sampaikan pada Immanuel Santoso. Saudara ceritanya dulu tetangganya terus mengajak dia bujuk saya saudara ya supaya pindah kepercayaan yang lain. Tapi bersyukur waktu dia konseling dengan saya kuatkan imannya, jangan goyah sedikit pun, bahkan tetap bersikap yang baik, berkati sehingga hubungan ya saudara dengan ya tetangga, dengan teman tetap baik saudara. Dan Tuhan punya cara justru yang ngajak dia tinggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya malah ngalami sesuatu saudara. Kena sakit kulit, nggak bisa sembuh-sembuh. Sudah sekian lama. Lalu akhirnya malah minta ya Immanuel Santoso mendoakan. Dan Tuhan tunjukkan kuasanya. Besoknya sudah langsung sembuh saudara. Sampai dia heran-heran. Lalu ikut percaya dengan Tuhan Yesus. Nah saya ajak setiap saudara juga sama. Jangan ada yang goyah imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita itu nyata. Bukan sekedar agama. Kita sedang mengikuti Tuhan yang nyata. Yang sungguh-sungguh ada. Yang sungguh-sungguh bisa berkarya saudara. Waktu dia tetap pegang Tuhan. Setia Tuhan tidak mempermalukan. Ya justru diubah. Orang yang mengajak dia tinggalkan Yesus. Hanya malah saudara datang cari Yesus. Ikut percaya pada Tuhan Yesus. Ya, saya doakan Immanuel Santoso hidupmu lebih lagi dipakai Tuhan. Jadilah kesaksian bagi Tuhan. Mulai doa banyak orang. Ya ajak lebih banyak orang lagi. Datang, gua akan dipakai, gua akan diurapi, selamatkan banyak jiwa. Nanti kau bersuka cita di dunia maupun di surga. Saudara yang lain juga sama. Kalau ada ya apapun jangan goyah. Malah saudara sejak saat ini ajak semua jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Berani bersaksi tentang Tuhan. Apalagi kalau diminta mendoakan, berani bertindak dengan iman. Mendoakan saudara. Berani tabur kasih saudara. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Ini saatnya Tuhan sedang pakai banyak orang. Saya doakan Immanuel Santoso dan setiap saudara semuanya punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Dari Tuhan ya datangnya ya pembalikan dari saudara masalah menjadi mahkota. Bahkan saya juga berdoa untuk ya temannya ya yang dulu sempat mengajak dia
ya ganti kepercayaan, sekarang percaya dengan Tuhan Yesus. Saya juga doakan supaya kamu terus tuntun oleh Tuhan, ya disenangi Tuhan, diberkati, hidupmu juga dipakai jadi kesaksian. Saudara, ya kamu bisa bersaksi, dulu aku nggak percaya, dulu aku malah ngajak Immanuel untuk tinggalkan Yesus, tapi ternyata sekarang aku ngalami sendiri. Oh sakit, ya kulit nggak bisa sembuh-sembuh, didoakan besoknya sembuh. Tuhan itu nyata, bisa jadi kesaksian, bisa dipakai Tuhan juga. Ya, Immanuel juga sampaikan juga. Lalu Anastasia Funan, Surabaya. Shalom Pak Pendeta Obaja, saya Anastasia Funan dari NTT. Tapi sekarang tinggal di Surabaya, mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Pada hari Kamis 13 Agustus yang lalu pagi-pagi ibu mertua saya bangun pagi dan pada saat jalan kakinya ya terantuk dan saat itu kakinya lemas dan jalannya agak susah. Lalu suami saya bawa ibunya ke kota Maumere untuk periksa. Saat itu dokter katakan kalau ibu mertua saya gejala stroke ringan. Tapi yang kena ya hanya bagian bawah lutut sampai di telapak kaki. Dan saat suami saya telepon saya karena saya berada di Surabaya. Lalu saya minta supaya ibu ya terus perkatakan kata-kata profetik. Katakan perkataan profetik. Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan tolong. Saya sehat, saya kuat, saya umur panjang. Disuruh mengatakan gitu saudara. Ya semua organ tubuhku berfungsi dengan baik saudara. Dan saat itu ya pulang kerja saya ikut live streaming di Facebook Pastor Obaja Antos Setiawan. Dan kirim permohonan ya doa untuk ibu mertua saya yang namanya Elizabeth ya Konsa. Puji Tuhan dan terima kasih untuk Pak Obaja ya dan tim keluarga Allah. Saat ini ibu mertua saya sudah sembuh dan jalannya sudah normal. Ibu mertua saya sembuh total. Saudara tidak mudah loh. Ya gejala stroke itu tidak mudah loh. Oh ini bisa sembuh total. Ada kata-kata total itu luar biasa mujizat. Saya terima kasih ya kepada Tuhan Yesus. Dan juga kepada semua Pak Obaja dan timnya semuanya saudara. Nah saudara juga lihat sekali lagi Tuhan itu nyata. Waktu nggak ada masalah pun jangan gentar. Ya Tuhan lebih daripada masalah. Saudara berani punya iman. Ucapkan perkataan iman, perkataan profetik. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Apa yang sudah diajarkan, sudah lakukan. Saudara akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya juga sangat bersyukur saudara. Acara live streaming mendatangkan pertolongan bagi banyak orang. Mendatangkan kesembuhan bagi banyak orang. Mendatangkan pemulihan keluarga bagi banyak orang. Mendatangkan pertolongan saudara tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang jabatan. Banyak sekali orang. Saya bersyukur pada Tuhan. Ini Tuhan yang bekerja. Ya, kita manusia nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan saja. Semuanya saya pun hanya bisa memohonkan pada Tuhan. Memintakan pada Tuhan. Tuhan yang menjawab. Tuhan yang menolong saudara. Sehingga kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan saudara. Ya, saya percaya ini suatu yang luar biasa sekali saudara. Sekarang satu lagi saudara, kita akan dengar kesaksian Ibu Rosalia Jakarta. Ya, Ibu Rosalia Jakarta. Kado ulang tahun Tuhan Yesus. Artinya kado ulang tahun dari Tuhan Yesus. Waktu ulang tahun dapat kado. Anak saya sudah disembuhkan dengan hasil swab negatif di saat hari ulang tahun ke-24. Jadi doanya dijawab tepat pada ulang tahunnya yang ke-24. Ini jadi kado. Di mana sudah berbulan-bulan didiagnosa dengan COVID-19. Ya,
Jadi sudah berbulan-bulan lama loh saudara. Kalau orang sudah kena COVID saja pergumulannya berat sekali loh saudara. Lalu sampai berlarut-larut berbulan-bulan, saya percaya ini pergumulan mentalnya luar biasa loh. Ya banyak sekali loh saudara. Ya, berbagai terapi, rumah sakit jadi banyak. Apapun terapi dilakukan di rumah sakit dan non medis dilakukan. Yang non medis juga semua dilakukan. Karena berbulan-bulan saudara sampai stres, putus asa dan pandangan sinis. Ya sekitar kelompok perumahan. Jadi saya bisa merasakan COVID itu ditakuti banyak orang. Sampai orang banyak ketakutan baru dengar reaktif. Atau mungkin ya kelihatannya positif. Wah sudah ketakutan. Apalagi ini berbulan-bulan. Saudara saya percaya tidak mudah. Sekitarnya juga reaksinya tidak baik. Kami sekeluarga tetap berharap pada Tuhan Yesus. Luar biasanya kuncinya ya kami sekeluarga tetap berharap kepada apa? Tuhan Yesus menantikan mujizat. Karena dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Rumah sakit sudah nggak bisa, berbagai cara medis maupun non medis nggak bisa. Para pakar memang belum bisa sampai sekarang saudara. Ya, tapi percaya pada Tuhan, menantikan mujizat dari Tuhan dan mengulangi doa serta mengimani jawaban doa. Ya Bapak Gembala, Pastor Ubaca setiap malam dengan linangan air mata. Jadi ikut live streaming seperti ini, saya dengar juga ikut jadi anggota gereja internet kita yang diajarkan setiap minggu, saudara, lewat ibadah online, ya, maupun juga live streaming seperti ini ditangkap, diimani, saudara. Ucapan perkataan iman bukan hanya waktu ibadah saja, ini dikatakan sampai, saudara, terus mengulangi, ya, sampai malam diucapkan, ya, dikatakan, ya, itu luar biasa sekali. Lalu ini sekarang luar biasa. Puji Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa kami sekeluarga. Tepat 5 hari setelah saya kirim WhatsApp kepada Bapak Gembala. Dan mengulangi doa. Serta mengimani jawaban doa. Ya Bapak Gembala Ubaca 1 hari sebelum ulang tahun 24. Anak saya yang sakit COVID-19 di Tuhan Yesus nyatakan mujizatnya. Ya, menyembuhkan anak saya dengan hasil swab negatif. Ya, di mana selama 3 bulan anak saya ya menggatang nyawa, jadi mempertaruhkan nyawa, saudara. Ini wah, luar biasa. Dengan COVID-19 berbagai obat rumah sakit dan non medis kami lakukan. Ternyata Tuhan menunjukkan, jangan berharap pada manusia. Lah diingatkan Tuhan, jangan berharap pada manusia. Sekali lagi saya ulangi, jangan berharap pada manusia. Berharap hanya pada Tuhan Yesus, sumber pengharapan dan hidup. Jadi saudara-saudara yang lama 3 bulan berjuang, gak bisa sembuh, berseru pada Tuhan, Tuhan ingatkan, berharap pada Tuhan. Ya kalau manusia sudah nggak bisa apa-apa, ada Tuhan yang tetap bisa menolong. Jangan mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan apapun. Saya katakan pada setiap saudara, mengandalkan Tuhan saudara. Puji Tuhan, haleluya, swabnya negatif, mujizat terjadi saat ulang tahun anak saya ke-24. Pasti senang sekali. Puji Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Pak Ubaca, Tuhan Yesus memberkati, luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Saya juga ajak setiap saudara, masalah apapun, baik itu ya masalah sakit penyakit seperti ini, sakit apapun, jantung sekalipun saudara, ya leukemia sekalipun saudara, kanker sekalipun saudara, apapun saudara, ya lalu miom, bahkan sekali lagi COVID, jangan takut. Ada Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Termasuk berkuasa atas COVID. Takut justru lebih sakit lagi. Percaya, andalkan Tuhan.
berani mengimani, saudara. Katakan perkataan iman supaya kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya dalam rumah tangga juga sama. Kalau sudah tidak ada pengharapan, nggak ada yang bisa memulihkan rumah tangga saudara, jangan gentar saudara. Tetap saja percaya Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga. Masalah studi, masalah pekerjaan, masalah jabatan, saudara jangan takut. Tuhan berkuasa atas raja-raja. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas apapun langit dan bumi. Dia yang maha kuasa. Masalah keuangan jangan takut. Ya berkat adalah dari Tuhan. Pandai seperti apapun gak diberkati gak bisa berhasil. Tapi kalau diberkati saudara dan taati firman Tuhan pasti berhasil. Saya percaya kesaksian yang luar biasa sekali saudara. Ya kita sudah diberkati ya banyak hal lewat pujian, lewat doa, ya lewat salam satu dengan yang lain, lewat kesaksian. Sekarang kita belajar ya sedikit firman Tuhan. Saya ingin saudara kita merenungkan tentang prioritas hidup. Ya, apa yang harus kita prioritaskan saudara. Saat ini saya perhatikan dengan adanya COVID saudara. Saya lihat banyak orang itu bingung apa yang harus diprioritaskan dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara saya ulangi saat ini dalam keadaan seperti ini orang sedang bingung semua. Karena apa? Dunia dalam kegelapan. Kenapa? Bangsa-bangsa dalam kekelaman. Bingung semua. Kita lihat saja ya Indonesia maupun seluruh dunia sedang bingung. Ya penting mana? Ya COVID-nya atau ekonominya. Kalau mengutamakan, memprioritaskan COVID-nya, lockdown terus. Saudara, mungkin ini tapi ekonominya hancur, akhirnya juga bahaya sekali. Nanti nggak bisa makan gimana? Orang jadi nekat, orang jadi buta, hancur juga. Nggak ada dana untuk berobat juga nggak bisa. Tapi kalau memprioritaskan, saudara, ekonomi, lah ini nanti gimana? Kalau banyak yang kena COVID lalu mati gimana? Dunia sedang dilema. Bangsa-bangsa sedang dalam kekelaman. Bangsa kita pun harus bergumul sekali. Ya, mana yang harus diprioritaskan? Ya, kesehatan atau keuangan, saudara. COVID atau resesi ekonomi. Semua pada bingung, saudara. Bahkan juga sama. Kalau saya perhatikan semua ini sedang bingung. Apa yang harus diprioritaskan? Bukan hanya negara, bukan para pejabat pemerintah, ya masyarakat, semua banyak bingung. Nomor satu, yang diprioritaskan apa? Kesehatan. Ini sedang COVID loh saudara. Ya, kalau nomor satu kesehatan, kadang bingung. Lah gimana? Nggak keluar kerja. Bingung lagi juga. Ya, nomor satu apa? Kerja, keuangan. Lah gimana? Nanti kalau kena virus COVID gimana? Banyak bingung saudara. Rumah tangga. Mana yang harus disatukan. Jadi kadang-kadang kalau saudara lihat, saudara bisa bingung. Nah, supaya kita bisa tanggal lebih sungguh, saya ingin mengajak saudara coba. Saudara berpikir sebentar. Menurut saudara, prioritas apa yang harus saudara utamakan dalam hidup saudara? Apa yang paling penting? Apa yang harus paling diatasi? Kesehatan, keuangan, keluarga, atau apapun, ibadah, apapun saudara. Coba, menurut saudara, kira-kira yang membuat saudara akhirnya bisa melewati badai ini dengan baik. Yang membuat saudara akhirnya tetap bisa berhasil. Yang membuat saudara tetap bisa aman. Itu apa? Kesehatannya, atau keuangan, atau keluarga, atau ibadah, atau apapun. Dibuat lebih mudah lagi ya saudara ya. Saudara-saudara gambaran. Menurut saudara Pak Obaja sebagai pendeta. Apa yang paling penting untuk Pak Obaja? Dalam segala keadaan khususnya saat ini. Yang paling penting untuk Pak Obaja yang harus diprioritaskan oleh Pak Obaja. Itu kesehatan atau pelayanan atau keluarga atau apapun saudara. Coba saudara bayangkan. Apa
yang harus saya nomor satukan. Sehingga akhirnya saya terus bisa melayani dengan baik. Sehingga akhirnya bisa terus saudara ya berguna bagi pekerjaan Tuhan, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, berguna bagi semua jemaat. Apa yang harus saya prioritaskan, yang harus saya utamakan. Kalau saya perhatikan saudara, kita kalau tanya ya saudara, di dunia semua beda-beda. Saudara, di grup-grup WhatsApp sekarang banyak, artikel sekarang banyak, di sosial media banyak, ada banyak. Saya beberapa kali misalnya nomor 1 kesehatan. Saya terima banyak sekali saudara artikel nomor 1 sehat sudah. Yang penting sehat, sehat, sehat. Nggak sehat semuanya nggak berguna. Nomor 1 sehat, 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 sehat. Ada. Biasanya yang ngomong gini. Biasanya loh, kalau saya perhatikan orang yang kaya, sudah kaya, terus takut mati, takut kena kesehatannya. Jadi artikelnya semua nomor 1, sehat, 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 sehat. Karena merasa uangnya tidak bisa mengatasi juga. Apalagi COVID seperti ini. Tapi ada yang lain lagi. Ada orang yang nomor 1 sukses. Di dalam yang hidupnya, bisnisnya, dalam keuangannya, dalam usahanya, sukses. Ada yang penting nomor 1, kalau kita sudah sukses, kita akan berhasil, kita akan bahagia, apa-apa ada, biaya rumah sakit juga ada. Ya, kalau nggak sukses, kita mau sehat gimana? Uangnya dari mana? Biaya kesehatan juga nggak murah. Adalah itu ada. Yang kedua, ada juga yang di dalam artikel yang paling penting keluarga lah. Penting keluarga lah. Itu nomor 1. Keluarga lah. Keluarga lah. Nggak keluarga, semua sudah nggak ada gunanya. Saudara, saya ajak sekarang kalau saudara ya baca di sosmed banyak sekali. Beda. Saya pendeta ya terima banyak kiriman lah saudara. Dari sesama pendeta, dari jemaat, dari pelayan Tuhan. Bahkan saya juga banyak baca ya di media, ya di internet banyak sekali. Jadi beda. Lah sesungguhnya apa yang harus menjadi prioritas? Ya ke 1, ke 2, 3, 4, 5 mungkin saudara apa? Saya akan ajak saudara baca ya ayat firman Tuhan supaya kita bisa punya dasar. Matius 22 ya ayat 37 sampai 40. Ceritanya ada seorang tanya, apa yang paling penting? Yang utama, yang harus diprioritaskan. Lalu ayat mulai 37 dijawab oleh Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap ya jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang apa saudara? Itulah hukum yang apa? Terutama. Dan yang pertama. Artinya itulah hukum yang utama. Yang paling penting. Dan yang harus dinomorsatukan. Dipertamakan. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan saudara. Yang nomor 1 adalah Tuhan. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa akal budimu. Dengan segenap kekuatanmu. Dengan semuanya. Itu yang nomor 1. Karena Tuhan itu nomor 1. Saudara, dia harus dinomorsatukan. Dia yang utama, dia yang nomor 1. Dia lebih dari semuanya. Lalu ayat 39. Dan hukum yang kedua. Nah ini kedua. Kita citra prioritas kan ada yang pertama, ada yang kedua, mungkin ada yang ketiga, mungkin ada yang keempat, dan seterusnya. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama. Kasih Tuhan nomor 1. Yang kedua jangan lupa
kasih sesamamu. Saudara, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dua-dua harus dilakukan. Kasih Tuhan, Tuhan perintahkan. Kasih sesama. Maka kasih sesama harus. Dua-dua ini harus, saudara. Kasih Tuhan, kasih sesama. Enggak boleh salah satu. Ya, kalau kita kasih sesama, tidak mengasihi Tuhan, sudah enggak ada apa-apanya. Kasih Tuhan, enggak ngasih sesama, omong kosong. Sebab Tuhan perintahkan kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu wujud salah satu mengasihi Tuhan. Percaya pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, sehingga mengasihi sesama. Jadi, kalau kita bisa cerita tentang prioritas, Tuhan itu yang utama, yang harus dinomorsatukan dalam prioritas. Saya ulangi sekali lagi. Ya, bukan kesehatan, bukan keuangan, bukan keluarga, Tuhan nomor satu. Karena Dia yang utama, lebih dari keluarga kita, lebih daripada keuangan kita, lebih dari kesehatan kita, Dia itu lebih. Dia nomor satu. Dia lebih dari segala-galanya. Maka harus dinomorsatukan. Karena Dia lebih dari segalanya, Dia nomor satu, nggak boleh ditaruh di nomor dua, nggak boleh disamakan dengan yang lain. Tetap Tuhan nomor satu. Betul? Saya rasa kita bisa belajar sedikit dari tadi. Misalnya Ibu yang terakhir, Ibu Rosalia. Saudara perhatikan. Bergumul tentang COVID. Betul saudara? Berjuang. Tapi tetap yang namanya manusia, dokter ya terbatas. Ada banyak yang bisa dilakukan oleh dokter, oleh medis, oleh pakar-pakar kesehatan. Tapi tetap terbatas manusia itu. Tadi dikatakan tetap terbatas. Ya, Tuhan tidak terbatas. Mau sakit apapun bagi Tuhan tidak terbatas. Bahkan orang mati Tuhan bangkitkan bisa. Ya, kalau kita nomor satukan kesehatan, melupakan Tuhan. Tadi Ibu Rosalia berkata gak berhasil. Maka Tuhan ingatkan, jangan mengandalkan hanya manusia. Ingat Tuhan. Saat manusia tidak berhasil, saat manusia angkat tangan, saat manusia sudah mentok, ada dokter di atas segala dokter. Ada Tuhannya dokter yang bisa turun tangan. Dan Ibu Rosalia, sekeluarga anaknya mengalami ini. Dia tadi ulang sudah 3 bulan. Wah, itu seperti diambang. Oh, ujung tanduk saja nyawanya, hidupnya, keluarga semua khawatir. Ya banyak sekali, bahkan dihindari oleh banyak orang termasuk lingkungan. Wah saudara, tapi saat dia mengalihkan pengharapannya, imannya, perjuangannya kepada Tuhan, selesai. Kesehatan pun ikut selesai. Saat dia dapatkan pertolongan Tuhan. Saya ulangi. Kesehatan pun ikut selesai. Saat dia dapat pertolongan Tuhan. Kalau dia nomor satukan kesehatan, tidak menomorsatukan Tuhan, ada banyak yang bisa dilakukan sekali lagi. Dokter, medis. Tapi ada saat tertentu, manusia itu nggak bisa. Ada saat tertentu nggak akan bisa. Kalau kita lihat di Alkitab banyak sekali ya orang kena kusta, ya macam-macam sakit penyakit, mandul, saudara sudah lanjut umur, ya macam-macam. Tetap saja ya saat Tuhan yang dicari, saat temukan Tuhan, saat temukan pertolongan Tuhan, selesai. Dia yang utama, harus diutamakan. Tuhan bisa pakai dokter,
Tuhan bisa pakai semuanya, ya para medis. Tapi Tuhannya itu harus nomor satu. Lalu percaya, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai para pakar medis untuk menolongnya. Tetap, saudara. Alkitab ada lagi perempuan pendarahan 12 tahun. 12 tahun, saudara dengar. Berapa lama saudara? 12 tahun. Dia berjuang dari tabib satu ke tabib berikutnya. Saya percaya juga sama Ibu Rosa. Segala cara diusahakan supaya bisa sembuh. Sampai hartanya habis. Tidak sembuh, tapi lebih parah. Sampai satu hari, waktu dia temukan Tuhan. Waktu dia dapat kuasa Tuhan yang bekerja. Dapat sembuh. Penting saudara. Ya, itu kita harus ketahui. Kalau kita cerita banyak. Pernikahan. Contoh yang mudah kita bisa belajar perjamuan kawin di Kana. Ada pesta perkawinan, yang namanya pernikahan, yang namanya bangun keluarga. Kadang-kadang bisa terjadi hal yang tidak bisa kita sangka-sangka. Anggurnya habis, oh kasihnya habis, oh suasana yang sukacita habis, saudara. Dan gak ada jalan, gak mungkin mereka bisa dapatkan dalam sekejap. Tapi kisah itu bicara pada kita untung. Mereka sudah mengundang Yesus. Untung ada Tuhan yang di tempat itu yang diundang. Saudara, ada pemimpin pesta, tidak jamin. Ada anggurnya yang sudah disiapkan, tidak jamin. Ada banyak dipersiapkan, tidak jamin. Yang jamin, yang jadi fakta pertolongan karena ada Tuhan di situ. Untuk rumah tangga kita sama, untuk pernikahan kita sama. Kadang-kadang kita mau bangun keluarga kita seperti apapun gak bisa. Kita berjuang jangan sampai pecah, nyatanya makin parah. Kita berjuang jangan sampai jadi salah paham, nyatanya makin salah paham. Kita berjuang supaya makin rukun, nyatanya makin perangnya besar. Tapi ada satu yang menjadi jawaban bagi rumah tangga kita. Karena dia yang utama. Kalau kita nomor satukan dia. Saat ada badai bagi rumah tangga kita. Saudara aman. Ya, satu lagi. Saya ajak kita bisa perhatikan. Saat Raja Saul. Saudara dengar ya. Tidak bisa menomorsatukan Tuhan. Dia Tuhan dinomor duakan nomor 3. Oh, rakyat lebih penting daripada Tuhan. Oh, karena rakyat minta ini caranya disimpan ini dan itu. Karena suasana lebih penting. Ini Filistin musuh sudah menyerang, musuh sudah dekat. Kalau aku tidak membuat korban bakaran gimana? Jadi Tuhan dan firman Tuhan dikalahkan. Aturan Tuhan dikalahkan. Perintah Tuhan tidak ditaati. Keadaan lebih penting. Mengatasi keadaan. Suara orang banyak lebih penting. Akhirnya Saul gagal. Dalam pemerintahannya. Dalam hidupnya. Dia hidupnya gagal. Dia malah menghancurkan bangsanya. Waktu Daud diangkat jadi raja, saudara perhatikan. Ada satu yang Daud ketahui yang dia nomor satukan. Dia tahu Tuhan itu yang utama. Tuhan itu yang akan bisa jadi jawaban dalam segala hal. Maka yang pertama, dia tidak mulai memperkuat kereta perangnya. Dia tidak mulai memperkuat tentaranya. Dia tidak mulai memperkuat saudara strateginya. Dia tidak memperkuat banyak. Dia tidak yang pertama cari dukungan dari raja lain.
cari bantuan dari raja lain. Enggak. Yang pertama dilakukan Daud apa? Mengambil tabut Allah, lambang hadirat Tuhan. Dibawa ke kotanya, dia berkata, supaya kita bisa menomorsatukan Tuhan. Supaya kita bisa ibadah, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan hadiratnya. Sehingga Tuhan menyertai kita lagi. Sehingga Tuhan menolong kita. Sehingga kita bisa dipulihkan. Itu Daud. Kalau Daud melakukan seperti Saul, dipandang yang lain lebih penting. Tuhannya enggak dinomorsatukan. Daud akan gagal seperti Saul. Daud nomorsatukan Tuhan. Dan saat Daud nomorsatukan Tuhan, Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan menyertai mereka. Jadi bangsa yang kuat. Tuhan memberi kemenangan. Sehingga menang. Tuhan memberkati mereka. Sehingga terus dapat kasih karunia. Hanya satu. Dia tahu prioritas dalam hidupnya. Dia tahu prioritas dalam pemerintahnya. Bukan karena berapa banyak pasukannya. Bukan karena berapa banyak kereta perang. Kudanya. Bukan ada dukungan dari raja lain yang paling kuat. Support dari raja lain. Bukan. Dia tahu ada satu. Yang utama. Yang harus dinomorsatukan. Dan karena Daud menomorsatukan. Saudara lihat. Dia mengalami penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan hanya dia berhasil. Bahkan bukan hanya berhasil. Sangat amat berhasil sekali. Dalam semua. Betul saudara? Saat ini juga sama. Saudara mau nomorsatukan apa? Nomorsatukan kesehatan tapi nomor duakan Tuhan. Belum tentu ada yang bisa menolong kesehatan saudara. Tapi kalau Tuhan menolong saudara, pasti saudara aman. Sehat, sakit pun sembuh. Kalau Tuhan menolong saudara. Karena saudara ya berkenan. Saudara mau bisnis, ini resesi ekonomi. Mau berjuang seperti apapun, belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Saya ulangi, belum tentu berhasil. Banyak yang malah hancur. Tapi kalau sampai Tuhan memberkati saudara, saat ini justru berlipat-lipat ganda. Keuntungannya melampaui keadaan biasa. Kalau Tuhan engkau nomorsatukan, Tuhan berkenan, diberkati Tuhan, saudara akan sama kesaksian-kesaksian yang saudara dengar luar biasa. Betul? Masalah rumah tangga, banyak orang berkata justru work from home, masalah COVID ini di rumah terus sumpek. Saudara, hatinya merasa enggak bahagia, mudah emosi, mudah marah. Apalagi juga yang ekonominya, pekerjaannya sedang goncang. Sudah ekonominya goncang, di rumah terus sumpek. Rumahnya hanya satu kamar untuk berapa orang. Wah itu mudah emosi. Rumah tangganya mudah perang. Tapi kalau di rumah menomorsatukan Tuhan. Saudara dengar. Ada hadirat Tuhan. Ada damai Tuhan. Ada sukacita ilahi. Ada perlindungan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Justru COVID ini membuat keluargamu mengalami pemulihan. Justru COVID ini membuat keluargamu Shekinah glory. Justru COVID ini membuat keluargamu lebih bahagia. Jadi kalau saya boleh ingatkan saudara, jangan lupa prioritas pertama Tuhan. Jangan kalahkan Tuhan dengan apapun. Kalau kita tidak hati-hati saat seperti ini, karena takut ini, kita lupakan Tuhan. Kita tidak nomorsatukan Tuhan. Bahkan tinggalkan Tuhan.
Gak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayang. Menomorsatukan Tuhan berarti apa? Mempercayai Tuhan lebih daripada semua yang lain. Menomorsatukan Tuhan berarti mengandalkan Tuhan lebih dari yang lain. Menomorsatukan Tuhan berarti saudara mentaati, percaya firman dan taati firman lebih daripada perkataan apapun. Itu nomor satukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan ibadah. Baik online maupun offline. Ibadah tetap. Ibadah online sungguh-sungguh. Apalagi offline lebih sungguh-sungguh. Taati sungguh-sungguh. Benar. Apa yang Tuhan katakan taati. Rumah tangga saling mengampuni, saling mengampuni. Ya, lapang hati. Bekerja sungguh-sungguh. Apa yang difirmankan Tuhan itu standar kebenaran. Nomor satukan Tuhan juga menomorsatukan dalam iman, dalam kebenaran firman, dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam segalanya. Dalam melayani, saudara, pokok kalau nomor satukan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu diutamakan. Apa yang diperintahkan Tuhan diutamakan. Yang diandalkan Tuhan. Yang dipercayai lebih daripada keadaan Tuhan. Itu nomor satukan Tuhan. Saya rasa itu yang utama. Lalu kalau cerita lagi prioritas. Prioritas kedua apa? Sebenarnya kalau tadi saudara pelajari jelas saudara. Kalau dengar dari dunia ya macam-macam seperti tadi saya katakan. Ada yang berkata kesehatan nomor satu. Ada saudara baca artikel. Banyak sekarang apalagi saatnya COVID. Kesehatan nomor satu. Banyak. Ada juga keuangan nomor satu. Pekerjaan nomor satu. Sudah itu hancur semuanya hancur. Maka pemerintah tadi saya katakan bingung ini mana? Ekonomi atau kesehatan? Ekonomi atau kesehatan? Ada keluarga. Orang ngomong keluarga terus gak kerja ya. Keluarganya ribut terus gak ada biaya katanya gitu. Tapi kalau saudara cari Tuhan mudah kok. Tadi ya nomor satu. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi. Itu yang utama dan harus dinomorsatukan. Lalu ada yang kedua tadi sudah dijelaskan. Yang kedua apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan sudah nomor satu. Yang nomor dua, yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Itu semuanya. Pokok yang ada hubungannya dengan manusia. Atau sesama manusia. Ngasih ya samamu seperti mengasihi dirimu. Berarti untuk diri kita. Untuk kesehatan. Saudara, untuk sesama. Untuk keluarga. Itu sesama semua. Tapi tadi waktu saya persiapan. Saya rasa Roh Kudus ingatkan. Di antara itu ya kita juga bisa petik satu pelajaran keluarga. Di antara sesama. Keluarga. Kenapa saya berkata keluarga? Saat Tuhan Yesus ada dalam dunia. Waktu dia mulai melakukan mujizat. Waktu Yesus mulai menolong manusia. Yang pertama kali ditolong, dipulihkan adalah pernikahan. Adalah keluarga. Mujizat yang pertama kali digunakan Tuhan Yesus untuk menolong kita manusia. Keluarga yang pertama. Karena kalau keluarganya goncang, untuk kerja itu sulit. Kerjaan maju sulit. Wah kacau. Kalau keluarganya goncang, hatinya goncang, mudah sakit. Jatuh sakit. Maka dikatakan mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Menolong, memulihkan pesta pernikahan lebih dulu. Keluarga lebih dulu. Saya percaya punya arti. Di antara sesama keluarga. Kita semua masuk dalam satu keluarga. Sajak saudara ya itu penting. Kalau saya ya saudara ya.
Saya lebih percaya pada Tuhan tadi, lalu percaya pada firman Tuhan. Tuhan tetap nomor 1, keluarga nomor 2. Bangun keluarga. Kalau saat ini ada keluargamu yang goncang, pulihkan dulu. Nanti saudara akan punya tim, pasanganmu, anak atau orang tuamu. Itu akan menjadi tim yang kuat, bisa melakukan mengatasi masalah-masalah yang lain. Ya, mujizat yang pertama dilakukan, yang ditolong, yang dipulihkan manusia adalah keluarganya. Taruh di situ. Lalu saudara, yang ketiga dan yang keempat, ini seringkali orang beda-beda tadi. Ada yang menempatkan yang ketiga itu pekerjaan. Kerja, nggak punya uang, nggak bisa hidup. Mau berobat ya nggak bisa. Pekerjaan. Ada uang, ya, apalagi Tuhan nomor 1, ya, lalu kerja, ada uang bersama keluarganya bersama-sama. Bisa punya langkah-langkah untuk yang lainnya. Ya, saudara perhatikan kalau saya senang tadi saya rasa dibukakan Tuhan. Ini taruh yang ketiga karena apa? Saudara lihat. Pertama manusia diciptakan. Betul saudara? Semua dari Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan. Tuhan harus nomor 1. Manusia ditaruh di Taman Eden. Saudara. Semua boleh dimakan tapi tetap ada satu. Pun buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Itu lambang apa? Otoritas Tuhan. Tuhan cinta kita. Tuhan semuanya diberikan pada kita. Tapi tetap ingat, ada otoritas Tuhan dalam hidup kita yang tidak boleh diusik. Yang harus ditaati. Perintah Tuhan. Jangan diusik. Lalu saudara perhatikan ya. Pertama manusia diciptakan pokok Tuhan nomor 1. Lalu diberkati beranak cucu lah. Itu keluarga. Setelah itu ya setelah beranak cucu. Keluarga diberkati saudara. Dibawa masuk Taman Eden. Ditaruh Taman Eden lalu Tuhan berkata. Usahakan Taman Eden bersama Hawa. Usahakan Taman Eden bersama keluargamu. Jadi nomor 1 Tuhan, semua dari Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita. 2, Tuhan berkati kita keluarga. 3, usahakan Taman Eden, kerja. Kalau Taman Eden tidak diusahakan, rusak tamannya, akhirnya akan kelaparan. Akhirnya juga bisa sakit. Nah, saudara kerja. Lalu yang keempat kalau saya kesehatan. Di Taman Eden ya daun-daunnya buat macam-macam itu seringkali buat obat kesehatan kita. Tuhan siapkan juga kesehatan. Itu penting. Bahkan saat sekarang kelihatan sekali. Saat ada COVID seperti ini kelihatan sekali. Jaga kesehatan. Tuhan bahkan juga berkata tubuhmu bait Allah. Roh Kudus tinggal di situ. Jangan merusak tubuh. Jangan merusak bait Allah. Bagi saya 3, 4 ini prioritas. Nomor 1 tetap Tuhan itu jangan sampai diusik. Lalu keluarga, lalu ini. Tapi 4 semua harus diprioritaskan. Tidak ada satupun yang tidak diprioritaskan. Cita prioritas nomor 1 tetap Tuhan. Kalau saya harus keluarga, lalu saya pekerjaan ya tugas saya, pekerjaan saya, pelayan saya. Lalu setelah itu kesehatan. 4 tidak boleh ada satupun yang tidak. 4 ini harus menjadi prioritas hidup kita. Lebih daripada yang lain.
lebih daripada yang lain. Kalau saudara prioritaskan 4 ini, saudara prioritaskan jaga, saudara akan dapat kasih karunia. Hidupnya sehat, uangnya ada, biaya cukup, rumah tangganya bahagia, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, ditolong Tuhan kalau ada masalah, diberi hikmat oleh Tuhan. Itu luar biasa. Ya, jadi kalau saya, saudara, Tuhan, keluarga, ya, terus pekerjaan sama kesehatan beliau itu hampir sama, saudara. Pada prinsipnya 4-4 harus. Nggak bisa dipilih. Kerjaan atau kesehatan nggak bisa dipilih. Semuanya. Kalau kita jaga, saya percaya kita mengalami luar biasa. Karena itu yang diajarkan Alkitab. Karena itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saat ini kita bukan dengar dari kata orang. Si A ngomong kesehatan nomor 1. Si B ngomong keuangan nomor 1. Si C ngomong rumah tangga nomor 1. Si siapapun. Tapi firman ajar Tuhan nomor 1. Lalu ada 3 ini sesama. 3 semua harus dilakukan. Juga sama. Ya, saya percaya, saya ajak saudara bisa tangkap. Dan kalau saudara prioritaskan, saudara mengalami kasih karunia. Coba uji, ada enggak 4 ini yang saudara lalaikan. Jangan sampai ada satu pun yang dilalaikan. Kalau saudara 4 diprioritaskan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Tahun ini jadi tahun kemuliaan. Tahun ini terang Tuhan datang atas saudara. Tahun ini terang Tuhan percaya atas saudara. Bahkan saudara jadi terang, jadi kesaksian. Orang akan lihat. Terutama pelindungan Tuhan. Terutama penyertaan Tuhan. Terutama karya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak terbatas. Yang semua orang sedang butuh saat ini. Yang bisa jadi jawaban adalah Tuhan. Itu harus nomor 1. Tidak boleh disamakan dengan yang lain. Apalagi di nomor 2. Tidak boleh. Lalu yang sesama 3 dilakukan semua. Dan saya percaya itu akan jadi anugerah. Ya, itu yang sedang Tuhan saat ini ingatkan saya. Untuk saya pribadi. Itu yang saat ini saya rasa Tuhan gerakkan saya untuk diajarkan. Tangkaplah firman Tuhan dan lakukanlah. Saudara akan lihat firman Tuhan paling benar. Dan kalau saudara belum percaya, taati, saudara akan mengalami kebenaran firman. Kasih karunia Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Ya, saya tidak perpanjangan firman, saudara. Saya rindu berdoa supaya saudara bisa tangkap firman Tuhan ini dengan baik. Saudara punya hati yang baik, seperti tanah yang baik, hati yang lapang, terbuka untuk firman Tuhan. Saya doakan saudara bisa tangkap, bisa mengerti waktu dengar ini. Saudara bisa tangkap pewahyuan. Karena ya pewahyuan dengan pengertian manusia itu beda. Kemudian manusia dengan hikmat Allah itu beda. Tanpa Tuhan seringkali kita tidak bisa ngerti. Tapi kalau dibuatkan Tuhan luar biasa. Ya, bahkan jadi rema. Artinya khusus untuk sedang bicara dengan saya, dengan saudara, tinggal dilakukan. Yuk kita doa ya saudara ya. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Tuhan terus terangi kami dengan petunjuk firman-Mu. Tuhan hari ini hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau bukakan untuk hamba-Mu pribadi. Apa yang Tuhan gerakkan untuk disampaikan. Supaya setiap orang yang mengikuti live streaming bisa terbuka. Bisa diterangi. Bisa mengerti apa yang harus diprioritaskan dalam hidupnya. Supaya tidak terbalik-balik. Supaya tidak keliru. Sehingga mengalami anugerah Tuhan. Sehingga mengalami tuntunan Tuhan. Sehingga mengalami jalan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga saat ini firman-Mu menjadi terang. Saat ini firman-Mu menjadi pembukaan ilahi. Saat ini firman-Mu menjadi pewahyuan. Bahkan rema bagi setiap orang yang sedang mengikutinya Tuhan. Engkau yang bukakan pengertian ini. Engkau yang berikan iman. Engkau yang berikan tuntunan.
Engkau memberikan pengurapan. Sehingga setiap kami boleh berjalan dalam tuntunanmu Tuhan. Boleh mengalami kebenaranmu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami melihat karyamu nyata. Lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi. Nomor satu Tuhan. Sehingga engkau senantiasa bertata dalam hidup kami. Senantiasa beserta kami. Menyertai kami. Immanuel. Tuhan beserta kami. Sungguh-sungguh nyata. Ada Tuhan yang berkarya nyata dalam hidup kami. Sungguh-sungguh mengalami keluarga yang bahagia. Sungguh-sungguh mengalami pekerjaan, pengabdian, pelayanan yang sukses. Karena ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, jadi berkat. Sungguh-sungguh dapat kesehatan yang sempurna. Sakit disembuhkan oleh Tuhan, bahkan diberikan kesehatan. Tuhan, hambamu doakan untuk setiap orang yang sedang mengikuti, bahkan doa-doa baru yang sedang dipanjatkan saat doa sekarang, bahkan doa-doa yang sudah ditulis, yang belum disebut satu persatu, dari radio, dari Instagram, dari Twitter, Tuhan, dari Facebook, Tuhan, setiap live streaming, Tuhan, gereja internet, ya semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa. Kami bersyukur tuntunan Tuhan sangat nyata. Kami serahkan semuanya dalam anugerah dan tuntunan-Mu. Tuhan yang sudah berkati live streaming ini, Tuhan berkati setiap orang yang sudah mengikuti. Tuhan berkati sertai hamba-Mu. Tuhan kuduskan hamba-Mu senantiasa. Bersihkan hamba-Mu senantiasa. Tuluskan hamba-Mu senantiasa. Berilah Tuhan hati yang bersih, yang tulus. Tuhan berilah kepekaan kepada hamba-Mu. Tuhan berilah iman. Tuhan berilah kasih yang daripadamu. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan mengasihi sesama lebih lagi. Mengasihi setiap jemaat pelayan Tuhan lebih lagi. Mengasihi bangsa dan tanah air tercinta lebih lagi. Biar hamba-Mu juga boleh terus menjadi hamba yang berkenan, yang setia, yang berguna. Tuhan, di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami ucapkan syukur, dan Roh Kudus, Engkau yang terus menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya percaya, saudara, kita sudah diajarkan satu pengajaran yang penting lagi. Jadi mulai, saudara ya, susun prioritas saudara. Ya, nomor satu Tuhan gak bisa. Nomor dua sesama. Keluarga, pekerjaan, kesehatan. Empat semua harus. Kalau ada yang saudara gak perhatikan, mulai perhatikan. Ya, minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sedang ngajari, Tuhan juga akan menolong. Tuhan akan membuat saudara bisa berhasil dalam empat-empatnya. Ya, sehingga kita bisa berguna, bahkan hidup kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan, saudara, ada keluarga yang bahagia, ada berkat Tuhan untuk cari berkat, ada kesehatan. Kita bisa pakai tubuh kita, melakukan tugas yang daripada Tuhan. Ya, saya rasa saya tidak perpanjang. Jangan lupa kirim kesaksian ya untuk nyatakan Tuhan itu sungguh-sungguh. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Balas kasih Tuhan. Ya, lalu juga permohonan doa juga bisa dikirim, saudara. Saya percaya kita akan sangat diberkati. Jangan lupa, saudara, Sabtu Minggu ada ibadah raya. Saudara, ya, saudara pastikan ibadah sungguh-sungguh. Saudara, yang offline maupun yang online dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, pastikan. Dan jangan lupa juga, saudara, tanggal 9, 10, 11 kita ada ulang tahun gereja kita. Di ulang tahun ada conference, Unlimited Conference, UC. Saya dorong saudara sungguh-sungguh, daftarkanlah, ikutilah. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang singkapkan sesuatu yang luar biasa. Setiap tahun kita sangat diberkati. Saya percaya tahun ini lebih karena ada sesuatu yang Tuhan ajak kita take off. Lebih lagi. Secara pribadi maupun secara gereja. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa.
yang tidak pernah kita sangka. Daftarkan free, gratis saudara. Ya, tapi tetap harus daftar sebab untuk dapat linknya. Tidak live seperti ini saudara. Karena hanya saudara yang punya linknya saudara bisa buka. Ya, satu lagi juga Pondok Daud 24 jam. Jadi berkat dimanapun saudara berada, kapanpun. Saat saudara butuh Tuhan. Saudara tidak tahu harus kemana lagi. Buka channel Pondok Daud. Saya baca kesaksian-kesaksian terharu kagum. Dipakai Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih saudara yang mendukung doa. Ya, juga mendukung untuk follow up. Untuk setiap orang yang perlu di follow up. Saya doakan diberkati, dipakai saudara lebih dan lebih lagi. Juga saudara yang ya ikut Pondok Daud, khususnya yang mau juga sudah mendaftarkan ikut melayani di Pondok Daud. Dan saya bersyukur saudara bisa lihat di Pondok Daud setiap saat ada petugas-petugas yang terus bertugas. Ya. Diberkati saudara ikuti Pondok Daud, apalagi yang melayani. Saya doakan sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan melimpah luar biasa. Ya, jangan takut dengan apapun saudara. Takutlah akan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan, nomor satu kan Tuhan. Saudara akan lihat terang Tuhan datang, hidupmu diterangi, malah jadi terang. Saudara, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sampai ketemu. Ya, acara berikutnya Tuhan berkati kita semua.